tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita Indonesia. Kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, 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 Horas. Siapa kita? Indonesia. Para tokoh bangsa yang hadir pada kesempatan ini, baik dari unsur agama, pemuda, perempuan, para tokoh bangsa, teman-teman media, aparat baik TNI, Polri, mobil khusus, orang tua kami, Pak Enenggolan. Saya bahagia ada di Medan, dan ini kunjungan pertama saya setelah COVID-19, tidak kemana-mana, membatalkan beberapa jadwal seluruh Indonesia dan tentu ke luar negeri juga. Jadi saya naik pesawat pasca COVID ini pertama kali ke Medan. Kenapa harus ke Medan? Karena di Medan ada semangat heroisme, nasionalisme. Di Medan ada suara-suara indah. Di Medan ada orang hebat seperti Pak Enenggolan. Di Medan saya menemukan sense of humor, humor yang sangat tinggi, sehingga COVID-19 akan segera sirna, bukan dengan kepanikan, tetapi dengan kebersamaan dan optimisme. Saya bahagia ada di Medan. Kemarin saya menikmati masakan Mendeling berupa ubi kumbuk dan juga ikan sale. Saya nggak tahu makan siang ini Pak RW mau ngasih apa. Barusan saya sarapan di Sinar Pagi, ada soto keren banget. Sekali lagi, kita cinta Medan. Nah, di Medan pun hari ini ada deklarasi. Kita terdiri dari hampir seluruh relawan Jokowi Ma'ruf Amin, sekitar 1.750 relawan yang ditransformasikan, bahwa kami sudah berjuang untuk Jokowi Ma'ruf Amin ketika dia sudah jadi presiden dan wakil presiden, itu sudah milik bangsa, sudah milik Indonesia, menjadi simbol negara. Tetapi relawan akan terus bertransformasi dari relawan Jokowi Ma'ruf Amin menjadi wira bangsa, menjadi relawan untuk Indonesia. Yang kedua, kita punya prinsip bahwa kita akan bergerak dalam politik kesadaran. Kita akan bergerak lewat kebudayaan, lewat kerja-kerja sosial. Kita mengkritik pemerintah bukan dengan demo, apalagi mengancam akan mencabut mandat. Kita akan mengkritik pemerintah dengan kerja. Hari ini sudah launching lagu tentang Indonesia kita, kita Indonesia. Tepuk tangan untuk Camelia Pandinata Lubis, orang Medan. Saya akan ke Jogja setelah ini, ada koreografi. Di Medan ini pun kita akan mendirikan apa yang disebut dengan pesantren Melodia Santri. Alih-alih kita terus mengecam radikalisme dan terorisme, alih-alih kita terus berkonvertasi, kita ingin menawarkan sebuah konsep pesantren yang mengajarkan musik, yang mengajarkan puisi-puisi kearifan Sumatera Utara, bahkan Sumatera, bahkan Indonesia. Tiap angkatan ada 25 orang seluruh Indonesia akan sekolah di tempat ini, belajar musik, entertainment, fashion dan sebagainya. Selama 6 tahun mereka akan lahir, tidak hanya menjadi penyanyi, tetapi penyanyi yang menyuarakan toleransi, penyanyi yang menyuarakan kedamaian dan perubahan, penyanyi yang akan terus menjaga Indonesia. Inilah kehidupan Medan. Maka prinsip kedua dari kita adalah sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi partai politik. Kalaupun ada orang-orang politik seperti saya anggota DPR RI Komisi 8 dari PKB, saya pun anggota Badan Kajian MBR, tapi saya hadir tempat ini sebagai relawan untuk menjaga Indonesia. Relawan.
Jadi kalau di sebelah ada yang bercita-cita nanti menjadi partai politik, kita sampai kapanpun tetap akan menjadi gerakan relawan, tidak akan pernah menjadi partai politik. Tetapi yang ketiga, kita ini pun akan menjadi kailana mitra. Kita akan menjadi kawan sejati, persahabatan abadi bagi siapapun yang merawat Indonesia. Di Padang, kita dideklarasikan nanti oleh teman-teman yang bukan 01 saja, tapi ada teman-teman 02. Hari ini tidak ada 01, 02. Hari ini kita Indonesia, hari ini kita Pancasila. 3 poin itu yang akan ditransformasikan. Makanya kalimat yang dipakai tidak ada istilah tokoh nasional, yang ada semua tokoh bangsa. Tidak ada di sini kita Sumatera Utara, seolah-olah ada wilayah, ada DPP. Tadi Ibu MC yang cantik bikin DPP, kita tidak ada DPP. Yang ada adalah kita Indonesia, tapi terus setiap daerah ada 45 kawasan yang deklarasi. Salah satunya adalah kita Medan, kita Indonesia. Jadi kami menyebutnya kita Medan. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda akan mengisi seperti Mas Agung ini, akan mengisi sebagai ketua kita Medan. Tetapi ketua Medan tidak akan bisa bergerak tanpa kehadiran Majelis Hikmah. Majelis Hikmah akan dipimpin Pak Eri Nainggolan, Pak Kiai, para pendeta, Mas Benar dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya tanpa agama kita tidak bisa melakukan apapun. Tanpa keyakinan dan kepercayaan kita tidak bisa melakukan apapun. Bagi kita agama menjadi energi untuk perdamaian dan perubahan. Bagi kita keyakinan seperti yang dimiliki oleh Indonesia, seperti Sunda Wiwitan, seperti juga Kaharingan, seperti juga Parmalip. Semua keyakinan itu dilindungi konstitusi. Tidak boleh ada orang yang menjadikan agama sebagai sumber perpecahan. Tidak perlu ada mimbar-mimbar ghibah, mimbar fitnah, memecah belah, menghancurkan bangsa. Agama, keyakinan dan kepercayaan seperti Parmalip, Sunda Wiwitan atau apapun. Apalagi agama seperti Islam, Hindu, Buddha, keimanan kita. Kita Indonesia. Kita Indonesia. Orang yang beriman tidak mungkin mencaci maki bangsanya. Orang yang beragama tidak mungkin menghina pemimpinnya. Orang yang beragama tidak mungkin menjadikan mimbar-mimbar dakwah menjadi mimbar ghibah dan fitnah, apalagi mempolitisasi agama untuk kekuasaan. Hidup kita. Musuh kita adalah korupsi. Musuh kita adalah radikalisme. Musuh kita adalah terorisme. Musuh kita adalah kemiskinan. Musuh kita adalah keterbelakangan. Maka di saat pandemi kita akan terus mendukung pemerintah. Kita akan memberikan masukan ke lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, dan juga DPD. Kita terus akan mengatakan bahwa hanya dengan bersama kita, tidak perlu ada kami, tidak perlu ada kamu. Kita semua bergerak bersama menyelesaikan pandemi ini dengan disiplin masyarakat. Tetap jaga masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Jujur saya barusan diajak makan oleh Pak Eri Nainggolan. Saya tanya dulu, apakah protokol kesehatannya dipakai? Akhirnya saya lihat para penjaganya semua pakai masker. Saya lihat cara duduknya harus enggak. Cuman karena memang aku mungkin Pak ya. Jadi akhirnya masih tetap deg-degan. Kalau di Jakarta kami harus betul-betul seperti itu. Nah tolong pesantren, masjid, gereja, pura dan sebagainya mendukung pemerintah untuk menjaga kesehatan ini. Pandemi ini tidak akan pernah berakhir tanpa kerja keras pemerintah dan kerjasama masyarakat. Pandemi ini tidak akan pernah berakhir kalau kita tidak mendukung aparat untuk menyadarkan masyarakat. Kalau pandemi ini tidak berakhir karena ada sekelompok orang yang tidak disiplin, kita akan menghadapi krisis berkepanjangan. Kalau krisis menimpa kita, maka kemungkinan kita akan sulit untuk bangkit. Siapapun yang jadi presidennya, siapapun yang akan memimpin Indonesia di 2024 akan sangat sulit. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang adalah minus 5,35%. Tetapi saya bilang Indonesia punya gotong royong,
Indonesia punya semangat kebersamaan. Indonesia akan keluar dari pandemi dan dijamin Indonesia tidak akan resesi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tepuk tangan untuk kita Medan. Horas. 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 Tadi saya nggak hafal, Pak. Horas. Berjuang-juang. Juang-juang. Yahomu. Ahoy. Sekali lagi saya terima kasih kepada aparat keamanan Polri dan TNI. Terima kasih kepada pemerintah di Sumatera Barat. Terima kasih Sumatera Utara. Terima kasih teman-teman media yang telah hadir. Kita akan Oh iya. Boleh horasnya diajarin kayak tadi, Pak. Kayak tadi bagaimana ngomongnya? Horas. Horas. Berjuang-juang. Baju-baju. Juang-juang. Baju-baju. Yahoo. Yahoo. Ahoy. Ahoy. Karena Sumatera Utara ini pun punya Oh, itu sama artinya. ada beberapa daerah, Pak. Oke. Jadi saya akan keliling seluruh Indonesia dan akan belajar berjuang-juang, horas dan lain sebagainya, adalah daerah masing-masing. Terima kasih untuk relawan dan Pak Heri Nainggolan. Kami dari kita, sekali lagi selamat Bapak sebagai Ketua Majelis Hikmah Kita Medan, Mas Agung, selamat menjadi Ketua Kebijakannya, Dewan Kebijakan, dan silakan struktur organisasi kita hanya ada Majelis Hikmah berisi 17 orang, 8 orang Dewan Kebijakan, ada 19 orang anak-anak muda di gugus karsa yang membidangi mitigasi bencana, yang membidangi tentang kebudayaan Indonesia, yang membidangi hal-hal yang bersifat strategis, dan kita punya Dewan Perwakilan masing-masing. Sekali lagi, terima kasih, saya bahagia ada di Medan, saya mencintai Medan, dan tentu Medan akan terus bersuara demi Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Indonesia hari ini Bapak Kiai Haji Maman Imanuddin baru pertama kali keluar dari Jakarta selama pandemi dan langsung menuju Medan, dan Medan akan memberikan sesuatu apresiasi sebagai tanda holong, kata orang mereka, sebagai tanda cinta kasih, sebuah selempang yang sudah dirajut 3 hari 3 malam sebelum Bapak datang. Ini bersimbol kita. Silakan Bapak Dr. Heri Nainggolan menyampaikan kepada Bapak Kiai Haji Maman Imanuddin. Pak, yang lain, Pak. Pak, Ustaz, yang lain. Oh, Pak, ini. Nah, Para ini sebelah sini, Pak. Para Pak di belakangnya aja, Pak. Baju hata-hata Bapak. Kiai. Senajan kita rajut. Nah, aja. Pak Kiai. Pak Kiai yang kami banggakan, tokoh bangsa yang kami kagumi. Sengaja kita rajut bentuk ulos dan kita bordir lambang kita, bahwa kita Indonesia, kita adalah satu. Kita semua senantiasa bergerak bersama untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Selempang ini kami harapkan untuk Bapak selempangkan dalam setiap acara kita, menandakan bahwa Bapak senantiasa ingat kita Medan, kita Indonesia, kita bersatu. Asa balitang main na pagabi tulong darul sekaduan. Hari ini Pak Mawak magabi molotok-tok kita masih peluluan. Yang artinya bahwa kita harus bersatu padu. Saat disulung main nasa kotea. Saya lilik Pak Maman Mangodu saat tu panggabean saat tu pangorasa. Horas! 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 Horas. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami
Mari kita tepuk tangan semuanya. Semoga Bapak Kiai Haji Maman